like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Olivia dengan NIM 2305112065. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunarungu pendidikan inklusi. Baik, lanjut ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang tunarungu. Tunarungu adalah kehilangan sebagian atau seluruh pendengaran yang sering kita dengar dengan istilah tuli. Nah, tunarungu ini dibagi menjadi dua, yaitu tunarungu berat, yaitu kehilangan seluruh pendengaran, atau tunarungu keras pendengaran, yaitu artinya tunarungu yang setengah atau samar-samar masih bisa mendengar. Di sini anak tunarungu sangat membutuhkan pendidikan inklusi untuk perkembangan mereka. Selanjutnya yaitu karakteristik anak tunarungu. Yang pertama yaitu akademik. Anak tunarungu cenderung lebih rendah saat pembelajaran verbal, dan untuk pembelajaran nonverbal anak tunarungu sama seperti anak normal biasa. Dan untuk sosial emosional, anak tunarungu biasanya lebih sering berteman dengan anak-anak sesama tunarungu karena mereka sering merasa kurang percaya diri atau lebih mudah berkomunikasi dengan sesama tunarungu. Selanjutnya yaitu karakteristik fisik anak tunarungu. Untuk anak tunarungu ini tidak terlalu terlihat dari karakteristik fisiknya, tapi dari ciri-cirinya biasanya yaitu membungkuk, jalan cepat, lalu pernafasan yang cepat diakibatkannya kurang terstimulasi saat perkembangan bahasa. Lalu yang keempat yaitu bahasa dan bicara. Anak tunarungu mengalami hambatan dalam bahasa dan bicara dikarenakan kurangnya rangsangan dari pendengaran dengan fase seperti motorik, tangisan, dan rabaan saat ia masih kecil. Baik, di sini ada klasifikasi tunarungu, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu sebelum kelahiran, pasca kelahiran, dan sesudah kelahiran. Nah, di sebelum kelahiran ini yaitu seperti ada beberapa faktor, yaitu seperti bawaan dari orang tua atau gen. Lalu yang kedua, ibu hamil terkena penyakit seperti rubella atau morbili. Yang ketiga yaitu keracunan obat atau konsumsi obat yang berlebihan. Selanjutnya yaitu saat kehamilan, bayi lahir dalam keadaan prematur. Lalu sesudah lahiran yaitu ketulian akibat infeksi otak dan penggunaan obat-obatan yang ototoksis pada anak-anak. Baik, di sini ada klasifikasi menurut tarafnya. Di sini ada 4 tingkatan, yaitu tingkat pertama kehilangan pendengaran dari 35 sampai 54 dB. Lalu yang kedua ada kehilangan pendengaran dari 55 sampai 69 dB. Lalu yang ketiga ada kehilangan pendengaran dari 70 sampai 89 dB. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kehilangan pendengaran 90 sampai 90 dB ke atas. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan pendidikan dan layanan anak tunarungu. Di sini ada 2 untuk layanan pendidikan, yaitu layanan umum dan layanan khusus. Untuk layanan umum, anak tunarungu
sama seperti anak normal. Lalu untuk layanan khusus bisa diberikan seperti latihan berbicara, persepsi bunyi atau irama. Lalu di sini juga ada sistem pendidikan. Nah, di sistem pendidikan ini ada segregasi, yaitu belajar di sekolah khusus seperti SLB, SD, SDLB, kelas jauh atau kelas khusus. Nah, ada juga yang integrasi terpadu seperti kelas inklusi tersebut ya, atau contohnya belajar bersama anak normal di sekolah, dan bisa juga dengan kelas bimbingan khusus di rumah. Selanjutnya ada kebutuhan pendidikan dan layanan anak tunarungu. Di sini ada strategi pembelajaran sama dengan pendengaran anak. Untuk pembelajaran untuk anak tunarungu lebih ditingkatkan di visual dan indera penglihatan supaya anak lebih mudah memahami pembelajaran. Lalu di sini untuk evaluasi pembelajaran harus berkesinambungan, menyeluruh objektif dan pedagogis. Baik, di sini ada pengaruh pendengaran terhadap perkembangan bicara anak tunarungu. Keterbatasan pendengaran bagi anak tunarungu sangat menghambat untuk pembelajaran, apalagi yang memang pendengaran tunarungunya total, seperti tunarungu berat tadi, sama sekali tidak bisa mendengar suara. Tapi bagi yang tunarungu ringan atau sedang masih bisa memanfaatkan mendengar suara sedikit-sedikit untuk pembelajaran tersebut. Di sini ada media pembelajaran bahasa anak tunarungu. Yang pertama yaitu pendengaran bagi yang masih bisa mendengar seperti anak tunarungu ringan dan sedang tadi. Lalu yang kedua media tulis dan baca, masih bisa bagi anak yang tunarungu masih bisa menulis bahasanya, cara berkomunikasinya masih bisa lewat tulisan. Lalu yang ketiga yaitu bahasa isyarat atau komunikasi manual. Guru bisa berbicara dengan anak menggunakan bahasa isyarat atau media tulis tadi. Lalu yang keempat kombinasi dari ketiganya, bisa memakai kombinasi dari ketiganya atau memilih salah satunya. Kesimpulannya adalah dari yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang memiliki hambatan di pendengarannya. Terbagi menjadi 3 yaitu berat, sedang, dan ringan. Lalu tunarungu ini dapat menghambat perkembangan sosio-emosional, motorik, dan bahasa. Walaupun anak terlihat normal, tetapi anak memiliki kebutuhan khusus, yaitu seperti latihan berbicara, menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi atau dengan tulisan, dan guru juga harus pandai dalam memilih media yang bagus untuk anak tunarungu seperti media visual. Baik, sekian dari presentasi saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.